Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan kali ini ada tamu yang sangat-sangat spesial. Dan ini datang dari jauh. Dan tadi sempat ngobrol dulu. Dan ada seperti doa dan juga ritual kecil. Dan tadi kita ngobrol tuh baru kali ini. Karena sebelumnya itu belum sempat ngobrol dan ternyata kalau orang Jawa bilang itu adalah sangu ya, sangu itu bekalnya itu sesuai dan cocok. Karena saya di 3 hari sebelumnya, sebelum ketemu beliau ini, saya sudah berkomunikasi dengan Karuhun dan juga pendamping beliau. Jadi ini ketika sudah sampai di Mataram ya, kita sebutnya di Jogja, karena besok juga akan melakukan napak tilas, sudah disiapkan apa yang akan dibawa. Tak berlama-lama, dan ini masih baru datang, baru ada di Jogja, yaitu Wilujeng Sumbing, Mbak. Halo. Aini. Halo. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. ya. Gimana? Sama, sehat juga. Dari Bandung? Dari Bandung. Oh, baru sampai Jogja jam berapa tadi? Tadi tuh dari Bandung tuh jam 5:30, terus 6 sampai pagi. tuh jam 5 ya. Hampir 12 jam berarti? Hampir, karena emang dibuat santai aja gitu. Oh iya, sama, saya tadi juga sampai Jogja jam 5 tadi dari Wonosobo. Iya. Jadi emang pas banget tuh ketika diajak ke Jogja tuh aku emang mau ke Gunung Kidul. Jadi kok kebetulan udah ininya gitu ya, apa timingnya pas ya? Iya, timingnya pas banget. Oh ya, kesibukannya apa Mbak ini akhir-akhir ini? Kesibukannya apa? Oh, aku kesibukannya sebenarnya aktivitas aku tuh punya bisnis aja kecil-kecilan gitu di rumah, yang yang bareng-bareng sama suami. Jadi emang suka diem di rumah aja. Di rumah ya, iya. Gitu. Nah ini mungkin nggak usah berlama-lama ini sih. Mungkin selama ini yang menggelitik ya, karena banyak sekali baik saya dan juga tim Kisah Tanah Jawa itu sering di-mention sama netizen untuk membantu Mbak Aini gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah dipertemukan gitu. Karena secara singkat ya, yang saya dengar itu Mbak Aini ini kan ada tugas ya, atau visi misi dari leluhur atau Karuhun untuk mengunjungi 99 pantai, 99 kuburan, 99 sama kuburan tempat ziarah. Oh iya itu. Nah ini mungkin Mbak cerita, nanti coba saya koneksikan seperti apa. Setelah Mbak nanti selesai, nggak akan saya potong ini, karena ini saya minta benar-benar detail dan panjang. Baru nanti setelah itu selesai, baru nanti saya tanggapi, dan silakan Mbak Aini mau tanya apapun, saya buka untuk pertanyaan. Karena saya mewakili apa yang ada di sini, nanti saya sebagai ini ya Mbak, sebagai apa, perantara, insya Allah nanti bisa membantu. Gitu. Monggo. Alhamdulillah. Iya, jadi aku juga sebelum cerita Om Hawa, aku boleh nggak nyampain beberapa hal gitu Iya, bebas nanti. Yang ketika kejadian ini tuh ada beberapa hal yang mengetuk pikiran sama hati aku gitu. Iya.
Terus sebelumnya aku juga mau berterima kasih kepada orang tua khususnya yang udah mau nemenin aku dari kecil sampai saat ini tentang perjalanan supranatural aku gitu, yang mereka kuat gitu untuk sampai saat ini nemenin. Dan buat papa juga makasih udah selalu nemenin aku, ngedukung dan ngebantuin aku gitu, tetak bengeknya gitu. Dan buat teman-teman aku waktu SMP, Desi, Gina, Nike, yang mungkin waktu itu kalian sempat dibenturkan sama hal-hal yang tidak masuk akal ketika berteman dengan aku gitu. Dan makasih banget udah jadi teman aku pada saat itu, karena kalau tanpa kalian juga pada saat itu aku nggak akan kuat gitu untuk menghadapi ini. Dan sangat berterima kasih banyak buat teman-teman SMA aku, khususnya Safira dan teman-teman perkusi, Musad, Mail, Ican, Jadir, dan kawan-kawan lainnya yang sempat ada di dalam perjalanan supranatural aku untuk menemani, untuk melawan ketakutan-ketakutan aku. Dan buat teman kuliah aku juga makasih, buat Obet, buat WK, buat Olis, dan teman-teman lainnya yang sama masih gitu dikasih sama Tuhan tuh, teman-teman yang baik, yang tidak menjatuhkan gitu, yang mau menemani gitu. Dan sampai akhirnya ketemu sama suami yang akhirnya dibenturkan sama hal seperti ini. Dan makasih banyak buat suami yang sampai saat ini duduk di sini untuk nemenin. Mungkin ketika aku ketemu sama Om Hao juga, ini sebuah perjalanan supranatural yang mungkin jangan hanya supranatural doang, tapi bisa ke arah perjalanan spiritual aku gitu untuk ketemu Om Hao di sini. Jadi Om Hao, waktu aku tuh kaget Om. Ini aku cerita aja ya Om, maksudnya. Dan pasti banyak hal yang aku pertanyakan ke Om Hao. Aku tuh waktu dulu segala suatu hal yang aku jalanin tuh gak banyak orang yang tahu, dan cuman orang-orang terdekat yang tahu. Dan itu pun mereka mengetahuinya tuh bukan aku yang kasih tahu, tapi ujungnya kayak papa yang ngasih tahu, orang tua yang ngasih tahu bahwa ternyata aku tuh lagi melakukan sebuah perjalanan yang mungkin buat mereka tuh itu gak normal gitu. Terus tiba saatnya pecah gitu di saat ini, yang asalnya aku pendem semuanya, keresahan, ketakutan, kegelisahan, yang pecah, yang sampai akhirnya banyak orang yang tahu perjalanan aku, yang mungkin tidak akan semuanya menerima gitu, karena mungkin setiap orang punya pemikiran dan pengalamannya masing-masing. Di situ tuh aku ngerasa bahwa ketika aku pecah tuh ada suatu rasa sakit yang hilang. Jadi dulu mungkin ada sakit yang membelenggu hati aku, pikiran aku, yang ngebuat aku merasa ketika perjalanan ini tuh kok kayak gini ya, kok sesakit ini ya, kok separah ini. Tapi ketika waktu pas pertama aku podcast ngeluarin rasa frustasi aku, kekecewaan aku tuh, itu ada rasa sakit yang hilang. Tapi ternyata rasa sakit yang hilang ini tuh malah mengundang rasa sakit yang baru gitu. Oh ternyata aku nggak bisa diterima gitu. Ternyata perjalanan aku tuh tidak, ya gitu Om, pasti ada yang bilang halu, yang bilang aku skizo gitu. Aku tuh masih bingung gitu Om, aku harus menyikapinya seperti apa gitu. Dan waktu dulu pun perjalanan ini tuh aku udah cek ke rumah sakit bahwa ketika aku berdarah-darah sempat dokter berpikir aku kanker darah, tapi ketika dicek lebih lanjut ternyata nggak ada sama sekali gitu, badan tuh sehat gitu. Kalau ke psikolog aku pernah ketemu beberapa psikolog, tapi aku masih belum berani menceritakan hal seperti ini gitu. Jadi ujungnya ke psikolog tuh menceritakan hal-hal yang lain gitu, karena ngerasa bahwa kayaknya ini belum waktunya dia aku ceritain gitu. Dan mungkin sekarang aku bakal menganggap bahwa Om Hao tuh adalah psikolog aku, teman cerita aku gitu, yang aku harap ketika aku ketemu Om Hao itu ada sebuah
puzzle-puzzle yang sedang aku temuin tuh jadi ada hal yang hal yang baru aku temuin untuk menatasi puzzle-puzzle ini gitu Om Hao. Kayak gitu sih. Terus ini tuh semua bermula dari aku waktu kecil. Jadi emang hal-hal di luar nalar ini tuh menimpanya tuh dari aku waktu kecil ketika pertamanya mama tuh ngelahirin aku tuh tanpa bidan waktu itu, dan mama ngasih tahu pengalamannya bahwa ketika aku dibawa ke bidan, terus bidannya izin keluar sebentar untuk bawa peralatan, tapi ketika bidannya datang udah melahirkan, kata mama nggak tahu pada saat itu tiba-tiba ada yang ada yang narik aja gitu, suatu hal yang mama juga nggak masuk akal gitu pada saat itu tuh. Akhirnya aku lahiran sendiri, terus terbentur lagi kejadian ke mama waktu aku di usia 4 bulan. Jadi waktu itu mama sama keluarga mama tuh pergi ke Pelabuhan Ratu, pantai Pelabuhan Ratu. Niatnya emang mau wisata sama keluarga. Terus ketika wisata kan biasa di perjalanan tuh anak-anak tuh suka muntah-muntah kayak gitu. Jadi akhirnya mama sama keluarga tuh pergi ke pinggir pantai untuk nyuci si baju itu, dan dijemur lah si baju-baju itu di karang-karang di pantai gitu. Terus tiba-tiba ada ombak gede datang, dibawalah baju-baju semua keluarga dari uwa aku, bibi aku, sampai pada akhirnya anehnya tiba-tiba ketika ombaknya kembali lagi cuman baju keluarga aku doang yang utuh, sampai kayak sarung tangan bayi aja balik gitu, sedangkan yang lain nggak balik lagi gitu. Di situ kayak mama, wah kok bisa gitu. Banyak hal yang berhubungan dengan laut gitu yang akhirnya tuh menolong keluarga gitu. Kakak aku waktu kecil pernah masuk ke empang di Cianjur, yang si empangnya itu orang dewasa aja nggak pernah balik lagi Om Hao. Tapi alhamdulillahnya kakak aku umur 2 tahun 3 tahunan masuk empang itu balik lagi, dan itu tuh kali pertama empang itu tuh bisa ada suatu hal yang kok bisa ya ada orang yang selamat di empang tersebut. Nah terus beranjak ke aku waktu umur 3 tahun, kata orang tua tuh, Om aku tuh waktu umur 3 tahun sampai mau TK aku tuh selalu hilang malam-malam. Jadi ketika papa bangun malam-malam tuh udah nggak ada, akunya udah nggak di tempat tidur. Kalau dicari tuh kadang aku diem di luar, tapi di luar itu emang agak jauh dari rumah, atau lagi jalan-jalan datang ke rumah kakek, atau lagi main sampai pernah jauh dan dianterin sama tetangga. Dan itu tuh berulang kali kejadian, tapi nggak ada fisik tuh, nggak ada yang luka, cuman yang mungkinnya mengganggu aktivitas orang tua, yang akhirnya mama sama papa pergi ke orang yang dibilang ustadz di pesantren, yang gimana caranya gitu solusinya, kayaknya ini udah di luar nalar mereka gitu. Terus kata ustadznya bilang kayak gini, bahwa ini tuh nggak bisa dipisahkan katanya Om Hao, ujungnya ini bakal balik lagi karena ini tuh udah DNA, udah gen katanya, yang mungkin kedepannya bakal balik lagi, cuma dipisahkan sementara. Nah tiba-tiba waktu papa tuh sempat mikir, wah ini balik lagi kapan nih, apa sih yang bakal balik lagi gitu. Waktu SMP tuh ada hal-hal di luar nalar yang nimpa aku gitu, yang sampai akhirnya, mungkin ini panjang ya, singkat ceritanya aku ketemulah dengan Fajria, yang akhirnya tuh aku tahu bahwa Fajria itu tuh adalah sosok jin yang aku anggap dulunya manusia. Karena waktu itu dia emang datang ke aku tuh emang sebagai manusia yang lagi ngajarin aku trik sulap kayak gitu. Terus tiba-tiba ini nih yang sampai sekarang mungkin Om Hao bisa tahu atau bisa lebih menjelaskan gitu, kok bisa ya ini terjadi gitu. Sampai sekarang juga aku kadang bertanya-tanya. Jadi Fajria tuh bisa komunikasi lewat handphone. Jadi ke papa pernah chat, papa belum balas aja, Fajria udah tahu balasannya tuh apa gitu. Dan itu tuh selalu bisa membaca pikiran orang-orang yang chatan sama Fajria, bahkan tetangga aku pun ada, guru ngaji aku, teman-teman aku, sampai ke kakak-kakak aku juga, Fajria sampai tahu posisinya di mana, lokasinya di mana, dan lagi ngapain gitu.
Nah itu tuh kok bisa ya komunikasi lewat handphone gitu. Nah itu tuh mereka Fajriya tuh membuktikan bahwa ternyata aku tuh nggak gila tuh, bahwa apa yang aku katakan ke orang tua dan ke teman-teman itu tuh bahwa nggak bohong tuh Fajriya buktikan. Dia ngasih eksistensinya gitu ke mereka biar aku tuh nggak dipojokin gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya waktu SMA di situ udah terjadi sih kayak aku bisa ngelihat hal-hal gaib kayak gitu. Cuman aku tuh nggak aku takut, tapi aku tuh emang nggak penakut banget gitu, masih ngedenial, masih kayak mengabaikan hal-hal kayak misalnya ngelihat ada suara-suara yang tiba datang. Nah Fajriya tuh membimbing aku biar aku nggak takut, biar aku kuat. Aku suka diajak ke Dago Pakar Om Hal. Jadi aku tuh sampai aku tuh tidur sendiri di Dago Pakar, sampai Fajriya tuh ngajarin aku biar nggak takut gelap, biar ngajarin aku supaya bisa menghadapi makhluk-makhluk yang tiba-tiba aku lihat dan gak takut gitu. Sampai ketiduran di Dago Pakar, terus aku pergi ke gunung SMP tuh sendirian, dibimbing gitu sama Fajriya gitu untuk biar aku tuh tidak ada rasa takut sama bisa menghadapi gangguan-gangguan supranatural yang menimpa aku. Kan pada saat itu pasti pertama aku stres, sampai beberapa kali balik ke rumah sakit gitu gara-gara gangguan-gangguan astral ini tuh ngebuat aku tuh jadi takut terpojok, sama jadi mimisan, sampai jadi keluar darah di pori-pori gitu. Nah waktu SMP tuh itu tuh sudah mulai terkontrol, tapi selalu perjalanan ini tuh selalu dikaitkan dengan aku harus pergi ke gunung, harus pergi ke laut gitu. Sampai pada saat itu aku pernah ketika diperintahkan sama Fajriya untuk tidak pergi ke gunung gitu, aku nolak. Untuk aku nggak mau nih Faj, aku nggak mau pergi ke gunung karena udah jam 1 malam, terus besok aku mau ulangan. Dan Fajriya maksa aku untuk kamu harus pergi ke gunung sekarang karena ini lagi urgent banget kayak gitu. Terus aku nolak Om. Terus ketika aku nolak, aku tuh dapat gangguan. Jadi gangguannya tuh bukan udah makhluk kayak makhluk misalnya kayak jin yang menyerupai kuntilanak, udah bukan soal itu, tapi delusi. Jadi aku kayak tiba-tiba diserang sama mama sama orang tua aku sendiri, kayak dipakai pisau, ditusuk. Aku kayak ngerasa bahwa aku tuh dibakar, ngerasain rasa sakit itu yang ketika aku menolak permintaan Fajriya. Tapi ketika aku pikirin, jadi ternyata yang mungkin aku awalnya berpikir bahwa itu tuh yang menyerang Fajriya, tapi ternyata serangan itu tuh, jadi sebelum dia menyerang, alangkah baiknya aku pergi dulu ke sana untuk untuk menolak serangan itu gitu. Nah, akhirnya perjalanan lagi ketika aku kuliah, tiba-tiba aku dibawa ke Rumah Kentang. Jadi Rumah Kentang tuh terkenal dengan pada saat itu tuh sama anak kecil yang digodok sama kentang, terus akhirnya muncul bau kentang gitu, dan si horornya tuh dibuat seperti itu di Rumah Kentang. Jadi sebelum aku ke Rumah Kentang, om aku tuh pernah Fajriya nyuruh aku dianterin sama kakak aku sama teman-teman aku, nyuruh ngerajah. Aku ngerajah yang dikasih tahu rajahan dari Fajriya, aku ngejiplak gitu rajahannya. Terus kata Fajriya simpen di pohon depan Rumah Kentang. Nah terus aku simpen di depan pohon Rumah Kentang, terus aku nanya, Faj ini buat apa sih? Nanti juga kamu tahu dan kamu bakal terpanggil. Terpanggil apa? Cuman karena waktu SMA aku ngabain, ya udah deh gitu, aku nggak pikirin lagi. Waktu kuliah tiba-tiba singkat ceritanya aku malah menjaga Rumah Kentang. Jadi di sana tuh ternyata ada sebuah loji yang Freemason, yang dimana di dalamnya tuh tempat perkumpulan orang-orang Freemason, Mason bebas Indonesia mungkin waktu dulu ya. Ada pusaka-pusakanya, ada jubah-jubahnya. Terus aku yang waktu itu ngebersihin Rumah Kentang. Di sini aku bukan masuk ke Freemason ya, tapi aku ngebersihin loji itu karena kotor banget. Terus kata yang punyanya bahwa beberapa kali ada yang ngebersihin tapi kepental gitu, sampai sakit. Jadi belum ada yang sekian lama yang bisa ngebersihin si aula tersebut. Terus si propnya juga akhirnya percaya ke aku juga. Satu katanya emang dari mimpi, terus kedua tiba-tiba ketika kita masuk ke loji itu, waktu aku pertama masuk
yang lampu yang udah kayaknya ratusan tahun gak nyala tiba-tiba nyala, jadi disambut sama lampu itu gitu. Jadi kayaknya kamu deh yang harus aku ngebersihin pusaka di sana. Nah, ketika ngebersihin pusaka di sana terjadi beberapa hal yang bentrok secara aku sama proknya, secara sosial di sananya gitu, yang akhirnya aku pergi gitu di rumah kentang. Cuman ketika aku udah komunikasi sama orang yang ngejaga loji itu tuh, mereka tuh nggak mau ngelepas aku untuk pergi karena kata mereka tuh belum beres ini gitu. Nah di situ aku dikejar-kejar Om Hao, sampai mungkin nggak tahu sampai saat ini tuh beres gak sih sama mereka gitu, karena emang kayaknya aku ngerasa bahwa aku masih belum beres gitu sama rumah kentang di sana gitu, salah satunya kayak gitu. Akhirnya di rumah kentang tuh aku ngerasa wah ternyata tingkatan jin-jin tuh udah lebih gitu tingkatannya ketika aku ada di situ gitu. Nah di situ tuh aku mulai muntah darahnya lebih parah sampai akhirnya ketika aku lagi kumat-kumatan. Jadi gini Om, kalau aku tuh tiba-tiba kalau setiap jam 2 malam sampai jam 4 subuh aku tuh tiba-tiba suka muntah darah, suka ngeluarin darah di pori-pori. Terus itu tuh bakal mereda ketika aku tuh terkena angin malam, ketika aku tuh keluar rumah, atau ketika aku ke pantai, atau ketika aku ke gunung. Itu tuh bisa mereda, dan kok bisa ya kayak gitu, dan rasa sakitnya tuh bener-bener sakit banget gitu itu tuh. Dan hilang, itu tuh dimulai tuh dari waktu kuliah kayaknya pas parahnya tuh, dan hilang ketika aku harus pergi ke sana. Dan emang Fajri yang menuntun aku untuk pergi ke pantai, ke gunung, dan ke beberapa curug yang akhirnya emang tersembuhkan gitu rasa sakit itu tuh gitu. Nah, terus karena saking gak kuatnya di situ, saking ngerasa bahwa kok kayak gini ya, kok aku harus pergi ke gunung, harus pergi ke pantai gitu. Harus itu sebelum 99 pantai belum tercetus, tapi aku masih dibawa untuk selalu berhubungan dengan gunung dan pantai gitu sama Fajri tuh. Nah, ketika tiba-tiba ada serangan ini tuh, waktu parahnya tuh ketika aku lagi hamil. Lagi hamil tuh serangannya tuh makin parah, sampai akhirnya tuh janin aku tuh pernah hilang. Tapi ketika aku pikir-pikir lagi, janin aku pernah hilang 3 kali tuh ketika itu serangannya parah, dan kayak disimpan dulu gitu, dihilangin dulu janinnya. Jadi ketika aku mencoba untuk fokus ke serangan itu tuh, aku nggak mikirin bayi di dalam, karena itu emang jadi pikiran aku tuh, aduh gimana nih bayi gitu. Dan itu 3 kali mau hilang si bayi aku. Sampai mungkin singkat ceritanya tuh kayak akhirnya aku dipertemukanlah dengan leluhur aku, yang ternyata leluhur aku tuh di Pulau Majeti. Dulu tuh papa tuh cerita kayak gini, bahwa Kisah Huri pernah bilang jangan sampai bahwa hal ini tuh jatuh ke keturunan-keturunannya. Tapi jika itu emang haknya, ya nggak bisa ditolak, karena emang kalau DNA tuh kalau udah itu darahnya udah ada lagi di situ, ya udah jalanin lagi, dan nanti juga bakal tahu harus kayak gimana. Jadi Kisah Huri pernah bilang gitu, harapannya jangan sampai ini datang ke turunannya. Dan Kisah Huri juga waktu zaman itu tuh orang yang penutup, pendiam, jarang ngobrol sama anak-anaknya. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia spiritual sama supranatural dia tuh seakan ditutupi gitu. Bahkan sampai akhirnya Kisah Huri itu meninggalkan Pulau Majeti yang dulu bisa disebut emang Kisah Huri salah satu tokoh di sana atau kuncian di sana. Yang jelas Kisah Huri itu salah satu yang menjaga Pulau Majeti pada tahun, kalau nggak salah tahun 1940-an. Jadi beliau yang menjaga tempat tersebut. Tapi tiba-tiba ninggalin tempat tersebut. Bawa anak-anaknya malam-malam ketika lagi keadaan hujan tuh bener-bener kayak gak bisa ditunda gitu pada malam itu. Jadi hari ini tuh harus pergi ke Gunung Jetak.
di Rancah, pergi ke Gunung Cetak, dan singkat cerita ya Kisahuri meninggal. Sampai akhirnya ketika perjalanan supranatural yang aku alamin teh, apakah ini tuh ada hubungan dengan Kisahuri meninggalkan Pulau Majeti gitu. Aku juga masih mencari tahu, meskipun aku berpikir bahwa mungkin pada saat itu ada suatu hal yang bentrok sama Kisahuri, karena emang ketika dicari tahu kemarin ke orang-orang tokoh-tokoh di sana juga gitu yang masih tahu jejak-jejak Kisahuri, emang keluarga kita tuh padahal di atasnya tuh keluarga kiai. Terus Kisahuri juga agamanya kental gitu. Mungkin aku pikir ada sebuah bentrok agamanya, terus kayak meninggalkan Pulau Majeti. Tapi yang jelas ketika sekarang leluhur datang ke aku tuh, ada sesuatu hal yang image-nya Pulau Majeti tuh harus sesuai dengan yang semestinya dulu. Karena sekarang kan Pulau Majeti tuh dianggap sebagai tempat pesugihan. Dan katanya pada zaman Kisahuri juga itu tuh udah jadi tempat pesugihan sampai sekarang, cuman ngerasa bahwa ini tuh tidak semestinya seperti ini gitu Pulau Majeti itu. Nah mungkin leluhur aku datang ke aku tuh untuk merubah bahwa ini bukan tempat pesugihan, jadi masyarakat tuh harus mulai merubah mindset bahwa itu bukan tempat pesugihan. Harus sejarah yang sebenarnya tuh harus diungkap gitu di Pulau Majeti ini tuh. Terus aku juga berpikir, kok kenapa sih aku harus dengan rasa sakit ini gitu untuk melakukan sebuah perjalanan ini, harus berdarah-darah, harus pergi ke gunung ke pantai, gak ada duit juga, mereka tuh harus tetap maksain aku untuk pergi gitu, meskipun akhirnya ada aja gitu rezeki dimanapun juga kayak gitu. Tapi Pak Jere bilang dan leluhur bilang tuh bahwa itu ada sebuah proses perjalanan spiritual yang bakal menempa kamu untuk disiapkan untuk Pulau Majeti gitu. Salah satunya itu Pulau Majeti gitu sih Om Hao. Ya Mbak, saya sudah dapat analisisnya itu seperti apa ya. Nanti sebelum kita mulai mungkin sesajinya tadi Mas, untuk ritualnya tadi bisa diantarkan ke sini. Aku boleh nanya satu hal lagi nggak? Boleh, bebas ya. Jadi aku tuh sebenarnya ini tuh siapa tahu Om Hao punya jawaban atau pernah nemuin seseorang yang kayak aku juga. Jadi aku tuh kalau nyentuh orang kadang kalau jadi kadang ketika misalnya aku pernah nyentuh suami aku, teman aku, terus tiba-tiba ketika disentuh tuh keluar darahnya di pori-pori. Nah akhirnya tuh aku tuh coba mencari tahu kok bisa ya ketika aku sentuh bisa keluar darah di pori-porinya dia. Yang akhirnya tuh tahu nggak sih Om Hao, orang tuh kalau ada medis tradisional yang kayak dibekam gitu, terus keluar darahnya. Nah kalau aku tuh pakai jari-jari. Begini nanti keluar sendiri? Iya, nanti tuh keluar sendiri darah kotornya tuh. Nah itu tuh aku udah praktekin ke emang beberapa orang yang aku percayain gitu, ke papa, ke kakak ipar, sama teman-teman aku yang ketika sakit tuh emang tiba-tiba mereda, cuman akunya yang jadi lemes gitu. Jadi aku nggak berani lagi untuk meraktekin hal itu. Cuman kok bisa gitu? Aku pingin tahu gitu secara penjelasannya tuh kayak gimana. Oh iya, iya Mbak, ini tadi sebelum kita mulai waktu minum air putih apa yang dirasakan? Dingin. Agak enakan ya? Iya. Oh iya. Terus tadi perut aku bayinya langsung kayak, dia tuh jarang yang nendang-nendang, jarang yang aktif. Langsung aktif ya? Ya ini nanti disembari minum tapi nggak usah langsung ngabisin. Nggak enak untung, nggak enak minum betul. Ya. Ini tentunya kita bukanya itu dari Pulau Majeti. Ya. Dikisahkan memang pada masa lampau Pulau Majeti itu memang pulau yang dia terendam karena perubahan ya iklim dan geomatis, akhirnya kering. Kemudian itu hanya menyisakan satu seperti tempat ya, atau disebutnya Pundang. Nah, Pulau Majeti itu adalah kota gaib. Kota gaib. Ini yang sebenarnya saya cari. Saran Jawa atau kota gaib dari tanah Jawa. Ya, kita sebutnya
Pulau Jawa ya Mbak ya, karena di Banjar, Ciamis kan maksudnya Jawa Barat, Iya. Pulau-pulaunya saya sebutnya, Pulau Jawa. Dan Fajriah itu siapa? Beliau ini adalah salah satu penduduk dari kota gaib itu atau desa gaib itu, karena itu satu desa, satu sebutnya itu lebih tepatnya kalau kita bilang spesifik desa gaib. Gitu. Jadi di situ ada kehidupan yang layak seperti kita, yang sama seperti kita, yang hari ini juga menggunakan teknologi yang sama seperti kita. Jadi bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Gitu yang membedakan. Kalau saya lihat entitas ini memang ada beberapa perbedaan, yaitu dari tubuh. Salah satunya tidak ada ininya rata. Dan hidungnya juga agak rata. Gitu ini apa? Bentuk mukanya itu agak rata tapi sama seperti manusia gitu, menggunakan baju yang sama. Nah, dari garis nasab, dari garis keturunan, Mbak Ain ini memang dari juru kunci lah yang pertama atau kuncen yang pertama yang tadi disampaikan gitu. Dan untuk menjadi seorang kuncen atau juru kunci itu memang harus pilihan. Tetapi memang harus bisa melewati 99 rintangan. 99 rintangan, kenapa? Karena yang membedakan dari orang lainnya, dari garis keturunannya Mbak Aini itu, kalau orang biasa itu kan ada empat kodam menjaga, atau kalau disebut di Jawa dulur papat 5 pancer. Tetapi di sini ada 9 saudara, 10 pancer. Jadi ada 9 kembarannya. Gitu yang membedakan. Ada, kalau orang ini bisa memecah menjadi 4. Kalau garis keturunannya Mbak Aini itu bisa memecah menjadi 9. Iya. 9 bagian. Sehingga ketika 99 itu sebenarnya bisa dikerjakan hanya 11 tempat saja. Kalau sendiri nggak cukup. Atau 33 dari 99, iya 33. Jadi meliputi 99 perairan, 99 tanah, 99 jejak karuhun atau leluhur. Yang itu tersebar sebenarnya tidak hanya di Tatar Pasundan atau Sunda saja, tetapi di seluruh tanah Jawa gitu, Mbak. Ini poin yang pertama. Kemudian memang dari 99 itu tidak semuanya bisa menyelesaikan. Gitu. Karena ini ibarat kata diberikan sesuatu hal, 9 gitu, diberikan sesuatu hal 9 step yang harus bisa dilalui, tapi hanya bisa 7, 8, mungkin 5, mungkin 4 gitu, tapi sudah disanggupi di awal. Ada saudara-saudaranya Mbak Aini juga yang dulu meninggal karena tidak bisa meneruskan itu. Jadi tiba-tiba masih muda, tiba-tiba meninggal karena serangan-serangan aneh, serangan-serangan gaib. Nah, di Pulau Majidi pada masa lampaunya itu adalah tempat yang didatangin orang untuk tujuan menyelesaikan masalah dalam hal kesehatan, penyakit, Mas. Penyakit baik medis ataupun non medis. Namun banyak orang yang kemudian secara keseluruhan ini karena tidak bisa mengurusi itu ya. Jadi yang terjadi adalah orang mensalahartikan untuk tujuan pesugihan. Karena banyak yang entitas-entitas astral itu menggunakan nama besarnya itu untuk mereka menjual gitu, untuk menjual jasa tanda petik. Nah, yang unik di sini adalah garis keturunannya Mbak Aini itu lebih kepada pengobatan. Gitu. Jadi pengobatan yang bersifat alternatif untuk medis maupun non medis. Gitu. Jadi paham juga dengan beberapa ramuan-ramuan untuk menetralisir penyakit. Tanpa Mbak Aini sadari kadang tahu loh. Misal sakit ini obatnya ini. Tapi tidak secara farmasi, tapi itu secara obat alami. Gitu, penyembuhannya harus tatarannya seperti ini, tatarannya seperti ini. Namun dalam mencapai kematangan yang tidak perlu kalau tadi disampaikan mimisan, keluar darah, muntah darah, itu harus mengalami proses tempaan dan belajar. Salah satunya kalau yang dimaksud satu ilmu pengobatan itu
harus menempuh 99 ujian, tantangan dan ujian itu Mas, Mbak itu. Nah di sini sebenarnya karena sudah mengikat perjanjian, dan yang saya lihat waktu itu memang dalam obrolan dengan dua orang ya, saya lihat di sini menggunakan mahkota, beliau ini menggunakan mahkota, yang laki-laki menggunakan baju serba kuning gitu. 3 hari yang lalu dalam perjalanan spiritual saya, ketika akan bertemu dengan Mbak ini, saya ke Pulau Majeti Mbak itu, tetapi secara astral projection. Di sana saya berjumpa dengan Ibu Ratu Chandrawati. Nah ini nanti juga saya tanyakan dengan. Dan di Pulau Majeti itu ada satu kodam kuat nih Mbak, yang itu sudah diperuntukkan, dipegang oleh keluarganya Mbak Aini yang bernama Onom. Itu beliau ini yang ketika menjadi perewangan apapun itu siap untuk melakukan apa saja. Nah kaitannya dengan Fajriah itu siapa? Ini sebenarnya sepantaran dengan Mbak. Entitas ini satu pantaran. Beliau ini tahu dari cerita orang tuanya yang ada di sana. Gitu, karena kan kaitannya ini sama desa gaib. Jadi kalian komunikasi karena itu sahabat imajinermu. Gitu. Jadi frekuensi kalian tuh cocok gitu. Kemudian berteman secara astral. Gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang mengintai, di mana ada satu entitas yang saya sebut yang namanya Onom itu ingin segera kapan bisa melebur dengan pilihannya, pilihan keluarga. Namun kenapa harus minta 99 makam, 99 gunung, dan 99 air? Itu tempat yang harus dilalui satu persatu untuk merecharge dan juga untuk menempa. Nampak tilas gitu. Nampak ya, tilas, apa yang iya. bakal didapetin pengetahuan-pengetahuan. Iya, jadi kayak misal Mbak itu mungkin mengambil studi nih, harus melintasi 144 SKS. Ya. Nah, itu yang harus diselesaikan. Karena apa? Ini mendekati masa-masa akhir, jadi memang harus perlu orang yang nanti bisa membimbing untuk menyelesaikan tugas akhir. Itu, jadi tugas akhir ini nanti Mbak mau ngambil tentang hal apa? Jadi ini kayak kuliah metafisik Mbak sebenarnya. Jadi tidak usah ini ya, tidak usah terlalu dipikirkan takut. Insya Allah ini sudah menyelesaikan beberapa tempat. Hanya tinggal nanti di posisi-posisi akhir ini Mbak Eni lebih cocok untuk apa? Misalkan pengobatan dalam hal menangkal santet, teluh, pelet atau guna-guna itu diambil, dan air yang cocok untuk penetralnya itu mana? Oh, pantesan katanya waktu, jadi gini, jadi nyambung nih, jadi kata mereka tuh setiap udah perjalanan, kan aku udah perjalanan 33 pantai, itu tuh air sama tanahnya dibawa. Benar, nanti airnya tuh disimpan di botol-botol, nanti tuh bakal siapa tahu ketika ada suatu orang, ada hal yang butuh, nanti kamu cocokin energinya kemana nih? Iya. Nah, di sini sebenarnya Mbak itu mengumpulkan 99 obat. Jadi ini sesuatu hal yang nggak usah ditakutin. Tugas. Jadi nggak negatif gitu soalnya. Enggak, positif Mbak. Insya Allah ini jadi ladang amalmu. Jadi maksudnya kayak itu tuh muntah-muntah darah itu tuh emang tempaan aja ya Om? Iya. Dalam artian ketika orang berlatih, ketika orang belajar itu kan pasti ada efeknya. Nanti ketika 99 ini terlalui, aman insya Allah. Karena sudah divaksin. Tapi kenapa harus darah sih Om? Maksudnya kayak... Darah itu kan gini Mbak, dalam peredaran tubuh, darah ini kan satu sistem. Kenapa itu dikeluarkan? Itu justru memberikan satu efek sehat. Darah kotor yang keluar. Iya, darah yang keluar. Itu kenapa di pori-pori ini kemudian keluar? Itu darah kotor Mbak. Mungkin di darah itu mengandung virus, bakteri, sel kanker ya, atau partikel-partikel santet. Nah, ketika kita menyembuhkan itu secara tidak langsung kan terpapar, karena penyakit medis itu penyakit infeksius yang menular. Ketika Mbak Adi kemudian muntah, mimisan, itu ngeluarin Mbak. Kalau itu nggak keluar bahaya, bisa meledak nanti. Bisa menjadi penyakit medis dalam tubuh. Gitu. Nah, ini tadi sebenarnya sesuatu hal yang saya mau tanyakan. Sudah mengambil air dan tanah itu kan? Udah, 99, itu sudah bagus 33 tuh dibawa sama aku. Bahkan aku toples-toplesin. Jadi aku dari kasih dari mana. Iya, itu nanti sebagai satu bentuk simbolik. Nah,
ketika sekarang alhamdulillah lewat lantaran saya ya sudah dipertemukan. Ini maaf ya Mbak, saya tidak menggurui. Enggak kok, emang maksudnya emang ini butuh itu gitu karena itu juga jadi puzzle-puzzle yang harus Aini rangkai gitu. Nah, nanti dalam proses saya dalam ini sudah menyiapkan tiga bahan ini. Jadi ini kita anggap aja santai. Ini kayak kita ini Mbak, mata kuliah pengobatan penyakit non medis ini. Kita bikin santai ini untuk ini. Nah, di sini ada tiga benda, yaitu ada garam, ada bunga kantil, kemudian ini ada kelapa hijau. Ini fungsinya untuk netralisir, ya benar. Ini fungsinya untuk menyerap. Nah, ini ada garam ya. Ini ada garam, ini fungsinya untuk menyerap. Kemudian ini adalah bunga kantil, ini fungsinya untuk mengambil. Untuk mengambil ini Mbak. Nah, nanti akan saya jelaskan tiga hal ini. Nah, sebelum kita mulai tadi, saya juga sudah request ke teman-teman tim itu susu, karena untuk netralisir saya. Nah, kalau Mbak ini itu untuk netralisir dengan minum air. Gitu. Tapi ini mungkin bukan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Karena ini kan baru pengantar. Nanti kita ada praktikum Mbak, tenang. Nanti kita akan ada praktikum, mungkin kita akan ketemu dengan seseorang siapa. Setelah melewati melewati napak tilasnya, nanti kan semakin mantep loh Mbak. Nanti kita coba untuk menyembuhkan bareng-bareng. Ya, anggap aja saya pembimbingnya. Gitu. Iya, emang harus butuh soalnya. Iya, anggap kayak ini Mbak, kita belajar itu kayak saya. Biar gak meraba-raba kan. Iya, dosen pembimbing gitu. Iya, dosen pembimbing. Ini universitas ini metafisik ini. Ketemu sekarang peserta didik baru. Ya, ini kemarin saya komunikasi Mbak, jadi dengan Ibu Ratu Chandrawati. Saya diberikan tugas juga ini untuk mendampingi, tapi komunikasi yang bisa disampaikan itu bukan komunikasi secara WhatsApp ya, tetapi komunikasi secara telepati. Nanti main, misal Om Bo ini caranya apa, nanti saya kirimkan sesuatu hal, terus kemudian besok yang harus dibawa itu ini Mbak. Ini nanti dibawa, ini nanti diminum atau apa, nanti dibawa. Terus ini nanti setelah dari sini itu untuk buat mandi. Ya, nanti sisanya itu dibawa nanti untuk penyembuhan yang lain. Nah, yang ini nanti buat prakteknya gini Mbak, dalam penyembuhannya itu kita menggunakan bunga kantil. Itu nanti Mbak tanpa menyentuh kulit ya, misal itu penyakit-penyakit aneh atau apa, nanti di gini aja Mbak, di bagian yang sakit. Gini. Nah, ketika ini sudah dianggap Mbak penuh, nanti ini dilarung di sungai atau dilabuh di laut gitu, dan orangnya nanti dibawa satu lagi untuk ditaruh di bantal bawah. Kalau ini nanti kering berarti itu sudah tertangkal, tapi kalau ini pecah dan busuk berarti gagal. Nah, ini poin ketiga. Nanti saya runut ya. Nah, kemudian Mbak juga memiliki satu kemampuan merajah. Iya, ini nanti bisa dipakai untuk merajah Mbak. Jadi misal cocok dengan air dari mana, Mbak ambil air itu terus kemudian jadikan tinta, terus kemudian ditulis. Tapi saya minta tolong kalau penyembuhannya nanti ya, itu yang minta tolong laki-laki, itu mungkin hanya bagian-bagian tertentu. Tapi kalau yang minta tolong nanti perempuan, bisa full body. Karena kalau saya kan juga sama, saya juga ada pantangan untuk perempuan, tapi kalau laki-laki saya bisa seluruhnya. Gitu. Jadi kita kode etik lah itu untuk itu. Nah, kenapa harus mendatangi tempat-tempat itu? Karena sudah pilihan. Sudah kuat. Yang membuat kuat siapa? Janin yang Mbak kandung. Itu. Dan itu janin istimewa. Itu jadi yang sudah langsung dari Ibu Ratu Chandrawati. Ibu Ratu Chandrawati itu siapa? Beliau ini adalah salah satu abdi kinasih dalam bidang kesehatan, atau menteri kesehatannya Gusti Kanjeng Ratu Hajah Kencana Sari, atau sering disebut dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Oh gitu. Iya, menteri kesehatan Mbak. Jadi beliau ini 28 dari abdi kinasih. Nah, Tatar Selatan, pantai selatan itu kalau kita lihat membentang dari Pelabuhan Ratu, pantai selatan wilayah Yogyakarta, salah satunya Ngobaran, pantai Parangkusumo, pantai Parangtritis itu, sampai nanti di pantai di daerah Alas Purwo Banyuwangi. Alas Purwo Banyuwangi. Iya.
sampai nanti ke Pulau Bali itu. Itu sudah membentang keseluruhan. Gitu. Nah, dalam dulu mengucap satu perjanjian itu sebenarnya ada satu hal yang menjadi perebutan, Mbak. Perebutan, saya melihat seperti satu kitab, itu kitab pengobatan. Dan saya belum bisa menyebutkan apa ini sebelum nanti misalkan nih suatu saat Kisah Tanah Jawa bisa napak tilas atau gerbang antar dimensi ke Pulau Majati. Itu baru kita bisa lihat tuh kitabnya apa. Ya kayak kita sebut ada satu kitab tentang pengobatan medisnya itu ya. Ini sudah lampau, bahkan ketika kerajaan Sunda Sepuh ataupun juga apa kerajaan Galuh atau apa itu sudah ada, kitab ini sudah ada. Itu sudah banyak diperebutkan orang, tetapi leluhurnya Mbak, karuhunnya Mbak itu terpilih. Iya, diperebutin sih di sana juga sampai saat ini juga. Dimintain terus itu banyak orang yang pingin tahu ini kitab ini apa. Karena untuk menjadikan misalkan orang ini bisa ngambil itu nanti bisa membuka jasa misalkan gitu. Dengan tujuan gini, uang. Namun ketika orang datang ke situ yang sudah dipilih dan tidak memikirkan tentang ini mau dibayar atau ditarifkan berapa, itu yang dikasih Mbak. Namun ada baiknya ketika misal, maaf kata nih, ada orang datang ke Mbak nih, minta tolong, itu Mbak nggak boleh minta sesuatu apa-apa, tetapi kalau diberi harus diterima. Walaupun hanya apa ya, sebutir beras gitu. Tapi nggak boleh minta apa. Misalkan orangnya kemudian saya ngasih 100 juta itu ya haknya Mbak. Tapi nggak boleh, oh saya menarik 100 juta, nggak boleh. Sukarela. Tapi harus dikasih. Kalau nggak dikasih nggak boleh, karena ada jasa yang harus dibayar atau mahar yang dibayar atau take and give. Gitu. Jadi kalau kita periksa ke dokter kan ada biaya ini, biaya itu toh. Nah, obatnya itu dari yang tadi Mbak sudah ambil. Dari si pantai-pantai ini. Air-airnya itu. Dan nanti misalkan Mbak punya satu toples segini, itu nggak semua dikasih Mbak. Misalkan ada ada air mineral segini, itu hanya cukup ditetesin saja. Mana aja yang cocok gitu energinya dari 33 pantai yang kemarin tuh. Iya, gitu. Nah modelnya kayak gitu Mbak. Gitu. Dan nggak usah khawatir dengan biaya, nanti akan ada beasiswanya. Jadi ibarat kata Mbak Eni itu di beasiswa nih sekarang. Tapi ini Om aku cerita, jadi ketika aku lagi mempelajari, ketika aku lagi perjalanan supranatural, kenapa jadi ekonomi keluarga tuh diuji terus. Iya. Tapi ketika udah beres nih, ada yang beres, ada lagi yang tiba-tiba terbuka lagi ekonominya. Ketika aku mempelajari lagi, berjalan lagi, diuji terus ekonomi keluarga. Jadi mungkin sebuah tempaan buat aku atau secara mental. Sebenarnya ujiannya itu paling dasar adalah ketika diberikan bakat ini ya, ataupun diberikan warisan ini, itu adalah masalah uang. Kenapa? Karena ketika kita berhasil diuji tentang uang, justru pintu rezeki akan dibuka. Karena berarti tidak ada sifat tentang iri, dengki, ataupun serakah dengan uang, justru pintu itu dibuka Mbak seluas-luasnya. Rezeki itu nggak akan tahu dari mana. Tapi kalau kita mikirnya uang terus, dibikin syarat. Besoknya, justru di awal akan diberikan gambaran. Gitu. Tapi Mbak Ani akan kemana aja atau ingin ketemu dengan siapa aja, insya Allah ketemu. Istimewanya di situ. Gitu. Dan ini menurut saya ya, ketika nanti sudah melampaui 77, yang sisanya 99 berikutnya itu nggak akan diberikan satu tekanan yang kuat. Karena 77 itu boleh dibilang SKS wajib. Terus 22 itu SKS pilihan. Jadi tinggal mempraktekannya kayak gimana aja. nih? Iya, karena 99 itu saya sebutnya itu bukan beban ataupun sesuatu hal yang 99 harus dikunjungi, bukan. Tapi itu SKS. Harus dilalui. Karena nanti di sisa terakhir itu nanti tugas akhir atau skripsi. Iya, gitu mungkin ya. Iya, ini jadi bukan karena ini adalah, karena kan banyak yang berpikir bahwa 99 pantai ini tuh jangan dilaluin karena itu bisikan iblis, bisikan setan kayak gitu. Kemarin aku tuh sempet terbentur. Jadi yang akhirnya aku semangat untuk menjalani itu karena udah mulai menemukan manfaat-manfaatnya gitu. Tapi terbentur lagi dengan suatu hal yang kayak apakah ini berhubungan dengan iblis? Karena kan kalau untuk kita
melakukan sebuah perjalanan supranatural ini tuh tipis sih antara benar dan salahnya tuh gitu. Ya, menyikapi tentang bisikan setan itu memang benar Mbak, tapi bisikan setan untuk menghalangi dan menjegal. Karena ada yang nggak suka ketika Mbak nanti bisa menyelamatkan banyak orang. Itu benar, tapi mereka menyarankan untuk nggak usah jadi. Ini ujian lainnya juga. Ujian itu tuh ujian gitu. Iya, tapi tentang 99 itu napak tilas yang harus dilakukan. Kalau saran saya, ini adalah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Penyembuh, gitu. Lewat lantaran ini, gitu. Karena kita ketahui lebih ke penyakit non medis, Mbak. Jadi beberapa orang yang mengalami gangguan-gangguan teluh, guna-guna santet pelet, pasang susuk, kemudian pesugihan tuh, terus kemudian miara-miara jin, miara tuyul, dengan tanah atau air yang nanti Mbak ramu, itu bisa menetralisir, bahkan bisa memutus pesugihan, sehingga banyak jin negatif dan setan yang menghalangi nggak mau, karena ketika itu nanti berhasil mereka nggak bisa menyebarkan itu. Misalkan ada kasarannya nih, ada pasangan yang lama nggak dikasih momongan, misalkan dengan air dari mana, nanti bisa positif, walaupun divonis secara medis sudah tidak subur. Itu salah satu contoh yang saya lihat depannya itu kayak gitu. Gitu. Ini proses aja nggak apa-apa gitu. Sekarang aku kayak merintih kesakitan juga itu lewatin aja gitu. Itu sebenarnya ketika Mbak tadi kenapa misal datang ke tempat ini, ke gunung atau ke laut kemudian sembuh, karena itu recharge. Itu contoh sebenarnya mereka ngasih tahu. Iya. Tetap nanti ketika sudah terkumpul ke 99 itu, misal aduh aku sakit gini nggak enak badan, Mbak bikin ramuan itu sendiri diminum. Iya. Jadi orang nggak usah datang ke sana, tapi aku udah bawa sampelnya. Iya, dan sudah menginjakan itu berarti energi itu sudah ada di tubuhmu, Mbak. Sudah terdownload gitu, sudah terisi gitu. Iya Mbak, jadi kalau saran saya sih tenang ya, tenang gitu, karena sebelum kita berjumpa, saya sebenarnya sudah ngobrol dulu dengan Fajriah. Beliau ini adalah sahabat imajiner yang menjadi penghubung antara dimensi nyata dengan dimensi astral yang ada di Kampung Majesti, Kampung Gaib di sana. Dan waktu itu saya disarankan untuk berjumpa dengan Ibu Ratu Chandrawati. Kemudian pesan dari Ibu Ratu untuk Mbak Aini, nanti ini dijalani tanpa rasa takut, dibikin santai, dibikin ini sebagai untuk belajar, karena sudah didampingi sama calon putranya, didampingi itu. Nah, kalau di keluarga dulu itu, kenapa itu kemudian gagal? Karena memang itu overthinking kebanyakan, tidak percaya dan mengabaikan. Nah, yang menjadi permasalahan dari ikatan darah genetik itu, kalau tidak digunakan itu justru malah nanti akan meledak, Mbak. Sehingga terjadi penyakit-penyakit yang bisa meninggal, bahkan serangan jantung. Bahkan ada kayak gejala-gejala leukemia. Oh iya, emang. Saudaranya Mbak itu ada yang meninggal karena ini loh. Itu jadi tiba-tiba wah gitu loh. Cowok itu, maaf ya. Saya lihat nggak usah ceritain, tapi saya melihat gambaran sekilas tadi. Aduh, ini langsung keluar. Itu. Nah, kalau Mbak nanti ini cukup dijalankan karena sudah tanggung ya. Kalau orang tua udah semester 6. Udah bisa mundur. Ini sudah saatnya kerja praktek gitu. Nah, nanti sebelum kita akhiri, mungkin setelah ini selesai ya, di luar dari yang kita obrolkan ini biar buang Mbak. Jadi kan ini ada energi-energi di dalam tubuhmu, ada kuota, itu dikeluarkan gitu. Ya saya bukan mendahului ya, maksudnya saya dulu sempat ada di pengobatan non medis juga. Ibarat kata saya ini SPNM gitu, spesialis non medis gitu ya Mbak. Nanti koas dulu sama saya gitu ya. Nanti saya cari cara-caranya ini gimana. Nah, nanti kita ambil rekan saya yang mungkin bisa dibantu untuk penyembuhan yang perempuan gitu. Yang mungkin mengalami masalah-masalah mungkin penyakit lambung, penyakit usus nggak lancar, atau siklus menstruasi, datang bulan telat, datang bulan tuh dikit aja, nggak usah. Ini biar besok kan Mbak mau ke Pantai Selatan, ke Gunung Kidul, biar ini restart. Jadi biar keisinya gampang. Jadi apa yang sudah terkumpul nih di tubuh ini
Ini di reset semua. Jadi dikeluarkan semua, dikuras. Baru nanti besok ketika di situ nanti Mbak diisi lagi. Jadi ditambah, di-upgrade. Jadi ini misal kosong ini bisa diisi kan enak Mbak. Ya, tapi kira ini penuh 80% seharusnya diisi 100 kan tumpah. Iya. Jadi yang terjadi ketika tumpah badannya nggak enak. Mual, muntah, demam. Mungkin salah satunya ini tuh aku pendem juga salah ya, nggak keluarin. Harus dikeluarin. Harus dikeluarin berarti. Iya, misalkan gini loh Mbak, ada akuarium, airnya ini wah ini didiemin nanti lama-lama keruh. Iya. Dikeluarin, diisi yang baru. Diisi yang baru. Jadi nanti step-stepnya kalau saya sarankan sebelum mengunjungi atau sebelum napak tilas, misal ada yang minta tolong untuk dibantu pengobatan, dibantu keluarin dulu gitu. Dilepas ya. Sebelum sebenarnya ada waktunya loh Mbak. Misalkan setiap 7 hari sekali, 14 hari sekali, 40 hari sekali itu harus dikuras. Baru nanti napak tilas diisi lagi enak. Diisi lagi. Oh iya. Nggak akan nanti misal penyembuhan ringan Mbak. Oh, bisa jadi ini tuh karena aku pendem, nggak aku keluarin. Iya. Energinya jadi terkurung malah jadi sakit ke iya, diri jadi aku. balik ya. Ibarat kata kayak maaf kata ya, iya. kita makan terus tapi nggak BAB apa yang terjadi. Sembelit. Jadi ini harus dikeluarin, makan enak lagi, keluarin. Oh iya, mungkin gitu. Soalnya ada yang bilang gini, maksudnya ke aku ada leluhur yang bilang bahwa itu kamu sakit tuh karena energinya udah meluap-luap gitu. Tapi mereka tuh selalu bahasa simbol gitu ya. Aku tuh sanepan kalau orang Jawa. Maksudnya jadi aku harus gimana nih gitu. Enggak, kalau saya jelaskan sejelas-jelas mungkin, segamblang-gamblang mungkin gitu. Biar ya sama-sama kita paham gitu, dan Mbak itu enak ngejalaninya. Gitu. Nah, ini boleh diceritakan sedikit Mbak, ini tentang ini apa? Oh iya. Jadi waktu ini tuh Papa nggak tahu dari ini tuh dari kisah Huri atau enggak. Cuman ini tuh yang dititipin ke Papa tuh dari kakeknya aku, dari papahnya Papa ya, itu anak kisah Huri pertama. Nah ini tuh dititipin. Nah sedikit cerita soal tongkat ini. Jadi aku tuh kalau ke pantai suka bawa tongkat ini. Terus itu aneh banget. Jadi ketika aku nancepin ini ke pantai, meskipun si ombaknya tuh udah jauh dan gede, itu tiba-tiba datang dan gede banget. Jadi aku sampai suami juga bingung waktu kita lagi perjalanan 33 pantai. Aku tuh lagi jalan waktu itu kan, aku mulainya tuh di Bali. Terus karena kenapa sih waktu itu aku mulai di Bali? Karena aku tuh sebenarnya harusnya tuh nggak di Bali pertamanya tuh. Cuman aku ngerasa bahwa aku masih belum percaya diri untuk melakukan sebuah ritual-ritual yang kalau di Bali kayaknya nggak akan terlalu dianggap aneh, karena banyak hal di sana kan udah ritual pantai itu udah biasa aja gitu, udah sering ya aku lakuin di Bali. Nah ketika aku lewat itu tuh kan di Bali tuh banyak kafe-kafe yang di pinggir pantai, itu kan udah jelas dong mereka bikin kafe di pinggir pantai itu nggak mungkin si ombaknya bakal nyampe ke situ. Itu sampai sampai semua bubar. Sampai bule-bule tuh bubar karena nyampe ke situ, dan selalu kayak gitu. Apalagi ketika aku nancepin ini ke ke pasirnya, bakal lebih gede gitu. Makanya kok bisa gitu, apakah ini ada hubungan laut? Tapi aku nggak pernah memanggil sesuatu yang ada di sini. Aku masih belum berani. Jadi aku masih menjalaninya aja gitu. Takutnya ya masih belum siap gitu. Iya, ini saya pegang Mbak. Ini yang sembari ini Mbak cerita ini. Nah kalau ini tuh kata Papa tuh yang dititipin aja, pokoknya mah katanya simpen. Nanti juga suatu saat nanti bakal tahu gitu. Iya, kalau ini tidak perlu diceritakan, ini disimpan dulu karena belum saatnya. Tapi kalau ini sudah saatnya Mbak. Ini karena besok ke Pantai Laut Selatan, ini nanti di bawah. Kemudian nanti di Pantai Ngobaran ada satu mata air, yaitu kalau nggak salah airnya tawar. Nanti Mbak berendam di situ. Jangan lupa bawa airnya. Airnya itu tawar. Nah, Pantai Ngobaran ini adalah salah satu tempat yang dulu dipergunakan untuk napak tilas atau tempat petilasannya dari Prabu Brawijaya. Nah, saya ada 2 tempat yang ini 3 tempat yang ini akan menjadi saran, tetapi tidak harus dilakukan sekarang. Jadi pertama Mbak nanti juga napak tilasnya itu ke Sumur 9 Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, nah Sumur 9 ini airnya juga salah satu air bertuah yang dulu dipergunakan untuk meditasi Sinuwun Pakubono ke-9. Nah, air ini salah satu khasiatnya adalah bisa membantu pasangan-pasangan yang
belum dikaruniai momongan. Oke. Nah ini saya kasih tahu obat-obat nih Mbak ya ke Mbak ini. Kemudian berikutnya nanti ke situs Trowulan Mojokerto, Majapahit. Nanti Mbak ke situ ke Siti Hinggil. Nanti di situ juga minta air juga. Terus kemudian yang terakhir sekalian misal ke Jawa Timur nanti ke situs Kerajaan Kediri. Di situ ada petirtaan yang dipakai oleh Raja Jayabaya. Nah nanti juga ngambil. Jadi di situ nanti ada pancuran 19 dewa di situ. 3 tempat ini aja dulu Mbak. Siap. Ya nanti berikutnya kalau saya dapat gambaran nanti saya kasih tahu. Itu sih Mbak. Kalau ini nanti memang ini tuh sebenarnya bentuknya tongkat Mbak, tapi itu kunci pintu samudra. Gitu. Jadi ketika Mbak tancapkan itu seperti membuka pintu keran. Gitu. Iya, tapi airnya tuh walaupun tuh deras, kencang tapi itu lembut. Iya, emang lembut tapi maju gitu. Iya. Makin maju ke tongkat ini tuh sampai dilewatin gitu. Iya, lewat terus nanti balik lagi. Jadi itu ini maaf ya Mbak, ini kalau bentuknya kan seperti tongkat gini. Tapi itu sebenarnya gini. Aku mikirnya kayak tongkat aja iya, gitu. ini kan kiasan Mbak. Kalau gini itu kiasan, tapi kan kalau kita melihat, maaf ya, melihat pasir tuh gini, cetek, buka, nanti airnya datang. Itu ini kunci pintu samudra, kalau dari saya, gitu. Pantesan. Ya. Makanya aku tuh sebenarnya kalau ke pantai jarang bawa ini, karena aku pikirnya masih takut gitu bakal menyebabkan apa gitu. Tapi setidaknya kalau sekarang udah tahu, itu nanti diperlukan tentunya dibuka dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah ya. Untuk buka kuncinya semua, ke sini nanti sok dibawa. Nanti Mbak mau nyari ini kan? Iya, tadi tuh sama papa tuh mau nyari dupa sama kelapa buat nanti di sana kan mau tawasulan. Oke, nanti dibawa, DP-nya Mas, minta dupa. Iya. Ini bahan-bahan praktik nanti dibawa ya. Udah butuh. Iya, ini juga dibawa Mbak. Ini cendana, bisa nggak usah beli. Nah ini nanti yang mau menjadi bahan praktikum untuk malam hari ini, nanti ambil 2 biji, nanti diusapkan ke praktikum ke pasiennya. Nanti diusapkan Mbak. Yang sisanya ini dibawa besok. Jadi besok ini dipakai bersamaan, Mas waktu berendam, itu nanti Mbak lakukan sendiri ini di tubuh ya, dibuka, nanti dilakukan sendiri. Terus selesai dari sini, ini kan mau ke penginapan ya, ini buat mandi, buat menetralisir. Ini buat Mbak sendiri menetralisir, kemudian yang ini nanti besok dibawa, sisanya nanti dicoba buat ke pasiennya, iya nyoba. Ini kita koas, nanti Mbak ikut saya, nanti tak cacat gitu. Itu sih, ya nanti insya Allah tim Kisah Tanah Jawa kita ini ya, penelusuran ke Pulau Majeti. Lokasinya di mana Mbak itu? Itu tepatnya? Di Banjar, perbatasan Banjar Cilaka, Purwoharjo. Oh di situ ya. Terakhir ke sana kapan kalau boleh tahu? 2 hari kemarin. Oh ya, berarti sekalian sini. Berarti 2 hari kan pas Mbak? Iya. Sekalian waktu saya ke sana. Secara petik tanda petik ketemu iya sekalian ngobrol gitu, karena saya mendapatkan kabar itu udah 1 minggu ya nggak salah ya, tapi terus saya baru diundang itu 3 hari dari ini, dari 2 hari 3 hari lah sekarang itu, berarti sekitar Kamis ya. Itu terus habis saya ke Jawa Timur juga waktu itu, terus saya diminta untuk menyampaikan ini ke Mbak. Iya, jadi kemarin kan dapat jurnalnya dari sana, saya pelajari untuk bertemu nanti tak sampaikan. Intinya dibikin rileks, dan uniknya ya, ini kebetulan juga wetonnya, kalau dihitung wetonnya Mbak itu masuk dalam Anggara Kasih. Nggak usah sebutkan apa itu, tapi pasti tahu Anggara Kasih. Jadi memang sakralnya di salah satu hari yang ini kalau dihitung kan jatuhnya seri Mbak gitu. Jadi bisa berkomunikasi dengan beberapa entitas, yaitu menjadi perewangan, tetapi entitas yang datang itu sukarela juga Mbak, membantunya ke Mbak Aini. Jadi nggak minta harus disediain kopi apa itu nggak pernah. Iya, jadi mereka kayak ngasisteni dengan sukarela gitu, yang ada di Pulau Majesti itu. Jadi nanti Majesti itu datang sendiri gitu. Jadi nah ngomongin soal entitas tadi ya, aku tuh ada cerita waktu ada podcast dari Denny Sumargo. Jadi waktu itu kan aku tuh podcast sama Bang Denso. Nah
ketika udah beres podcast tuh aku muntah-muntah tuh. Jadi awalnya tuh aku tuh ngedengar suara perempuan yang nangis, yang minta tolong. Cuman semenjak aku hamil tuh aku tuh selalu mengabaikan hal seperti itu. Tapi ini kuat banget sampai akhirnya di telinga aku tuh si suara tangisan dia tuh aku sampai berdarah banyak di telinga. Terus aku ke kamar mandi dan di kamar mandi Om Denny itu wah itu keluar darahnya tuh bener-bener banyak banget. Nah terus ketika aku nenangin diri aku duduk di atas WC, duduk di situ. Terus tiba-tiba ada yang ngebawa aku ke satu rumah, tapi kayak keadaannya tuh gelap tapi remang-remang warna kuning. Terus masih ada suara yang minta tolong cewek. Terus ketika aku mau nyamperin, ada yang tiba-tiba narik rambut aku ke belakang. Akhirnya aku balik lagi duduk, kayak sadar lagi di situ. Kok bisa ya? Terus aku tanya, ini kenapa? Di situ makin ketika udah balik teh keluar semuanya. Sampai akhirnya aku coba ini ada apa ya, ketika aku coba komunikasi sama Pak Juria gitu, Pak ini kenapa gitu, kamu tahu nggak, ternyata di perumahan itu tuh ada salah satu rumah yang emang mungkin lagi pergojolakan masalah harta tahta, yang kayaknya nyantet orang, yang si ruh anaknya tuh dia bawa dan anaknya tuh gila, dan dia minta tolong tuh si ruhnya tuh nyampe gitu, nyamber. Terus pas itu tuh sampai sekarang ya Om, aku masih ngedengar suara nyanyian di telinga aku yang nggak tahu itu tuh nyanyiannya apa, dan masih kadang suka keluar darah di aku semenjak dari udah podcast sama Om Denny. Sampai bilang ini tuh kayak kertek dari hati aku ya, kayak tiba-tiba muncul di hati aku tuh harus ke Gunung Kidul. Iya, gitu. karena tentunya semakin lama kan semakin ini naik ya Mbak ya. Jadi besok itu yang dilakukan adalah untuk membuang. Jadi harus berendam di situ. Kalau bisa tertutup semua, itu kubangan gitu. Tapi nanti harus turun, nanti didampingi. Mbak harus masuk, itu benar-benar dicelupkan ya, sekuatnya. Maksudnya 3 detik naik nggak apa-apa, mau 1 menit naik juga nggak apa-apa gitu. Tapi saran saya, malam ini powermu dikurangi, dinolkan gitu nanti. Jadi dikeluarkan, besok sudah kosong nih. Kan tadi juga mandi juga, nanti mandi dengan air garam. Kemudian itu tujuannya untuk melindungi dulu, untuk melapisi dulu biar nggak masuk mantan ini. Besok ketemu air garam tapi di air tawar. Maksudnya laut itu kan air garam Mbak, cuma di situ ada sumber air tawar. Gitu. Itu. Jadi nanti ketika gini loh Mbak, kalau saya ibaratkan itu kan auranya ini kan luas, besar ya. Maksudnya energimu tuh besar tapi pekat. Nah, itu harus distabilkan frekuensinya. Nah, iya benar. Kenapa harus distabilkan frekuensinya? Biar tidak kena frekuensi nyasar. Nah itu sih, takutnya jadi salah panggilan gitu. Jadi fokus ke ini. Itu misalkan gini Mbak, besok ini juga saya kasih tahu ya. Misalkan ada orang yang ini sakit, terus Mbak tahu selama orang ini nanti tidak minta bantuan, diabaikan. Nah itu mungkin aku tuh mau nanya ke Om Al, apakah, karena kan aku tuh sering mendengar hal yang kayak gitu, tidak semuanya harus aku terima kan Om, jadi ada kalanya aku tuh harus mengabaikan hal itu. Dipilih gitu. Misalkan kayak dokter ya buka jam praktek jam 10 sampai jam 12, ada pasien datang jam 2 nggak diterima. Nah gitu Mbak, kenapa? Biar fokus, biar nggak bocor. Benar-benar sih. Dan aku harus bisa punya hijab tersendiri untuk apa sih, memfilter suatu hal ini gitu ya. Harus bisa memfilter. Tetapi misal nanti mau jam 2 pagi, jam 3 pagi ada orang minta tolong, harus dibantu. Tapi selama orang itu minta bantuan ya, tapi jangan terus tiba-tiba, oh kamu sakit gini loh, jangan. Saran saya ketika dimintain, ketika datang benar-benar tolong, harus dibantu, karena itu memang Tuhan yang sudah mempertemukan. Jadi mulai pasang muka lempeng, tapi ketika ada yang datang dibantu semaksimal. Kecuali emang udah ada permintaan hijab kabul di situ hijabnya gitu, tinggal kita kabulnya gitu. Iya, jadi kayak kita ini dokter nih Mbak. Ya mungkin di kanan kiri rumah sakit itu ada orang sakit, tapi ketika tidak datang, bikin antrian, bikin pendaftaran, janjiannya berapa, itu nggak bisa toh. Dan saya sarankan juga nanti memberikan sugesti ke orang yang dibantu, itu diberikan saran-saran masukan. Kalau nanti kemudian dia datang terus Mbak harus tanya, misalkan masih sakit, kemarin saya kasih minum ini diminum nggak, saya kasih ini disarankan ini dijalankan nggak, kalau nggak itu salahnya sana.
Karena kita sudah membantu mendiagnosis, kemudian memberikan obat. Nah itu ikhtiarnya yang dilakukan kan kita bagian dari ikhtiarnya. Lantaran Tuhan yang Maha Penyembuh itu kan lantaran kita membantu Mbak. Tapi kalau orangnya sendiri nggak mau minum obat atau nggak mau istirahat, ya nggak bisa sembuh. Iya. Gitu. Bener sih. Terkadang emang kalau misalnya orang itu yang sakit datang ke dokter tuh, mereka tahu kalau di dokter harus berproses. Tapi kalau datang ke orang-orang yang kayak non medis tapi bisa ngebantu, mereka tuh berpikirnya kalau kesini bisa instan. Iya sebenarnya nggak bisa juga. Dan nanti saya sarankan Mbak harus tahu juga riwayat rekam medisnya. Iya, benar, tetap disarankan periksa ke berhubungan dengan medis. Iya, ke medis dulu. Iya. Jadi ini hanya sebagai pendamping. Iya. Tetap orang medis harus tahu. Iya, karena gitu. Emang ketika aku belajar soal kayak totok yang ngeluarin darah itu, aku tuh harus tahu dulu misalnya di anatominya gimana. Itu pernah aku salah sasaran, ya malah dia jadi sakit gitu. Keluar darahnya malah keluar darah merah yang seger. Yang seger gitu. Ya. Nanti juga sedikit-sedikit baca-baca tentang buku kesehatan. Itu sih Mbak. Ya mungkin cukupkan ya. Ini. Jadi satu hal lagi boleh nggak? Boleh. Di sini satu halnya kemarin tuh kan sempat viral banget tentang botol yang geser tiba-tiba di Densu. Aku pada mengira bahwa itu tuh yang ngegeser Fajria. Aku bilang bahwa Fajria nggak ngegeser, jadi aku nggak tahu siapa yang ngegeser gelas itu, botol itu. Iya, karena kalau saya tafsirkan temannya Mbak ya, Fajria itu hanya sebagai komunikasi, menghubungkan antara kampung Majadi dengan Mbak itu aja. Itu jadi nggak ada hubungannya gitu yang ngegeserin botol itu tuh Fajria nggak ada hubungannya. Fenomena itu? Untuk nggak boleh disampaikan. Nggak boleh. Iya, cuman mau bilang gitu aja sih, biar nanti tahu gitu. Aku nggak kan bingung ini ngejelasinnya bahwa itu bukan Fajria karena banyak banget yang nonton. Ya, itu biar jadi misteri. Iya, biar jadi misteri aja. Biar diterka-terka, tapi itu memang bukan ulah Fajria. Iya, bukan ulah Fajria dan aku juga nggak tahu gitu. Itu sih Mbak. Oke Mbak, ini tetap dijalankan karena sudah sudah semester tanggung. SKS-nya udah mau selesai, udah mau skripsi ini, mau tugas akhir. Sekarang mulai untuk praktikum nanti. Dan ini tetap dijalankan, insya Allah akan bermanfaat, menjadi lantaran orang-orang yang berikhtiar di jalan Tuhan yang Maha Penyembuh. Insya Allah jenengan kuat. Insya Allah kuat kalau saya. Semoga ketemu Om Hao ini tuh jadi berkah gitu buat aku dan aku jadi nggak buta lagi mapnya gitu. Iya sama. Saya juga bisa mengeluarkan energi itu juga. Karena saya sudah lama juga kan nggak di penyembuhan non medis juga gitu. Jadi ini merecall apa yang sudah di flashback. Ya. Jadi saya senang berbagi ilmu gitu. Saya nggak pelit kok tentang ilmu. Jadi ketemu Mbak Aini, semoga saya bisa membantu. Jangan menjadi kebimbangan, jangan menjadi kegalauan. Dijalani, insya Allah semuanya akan ada jalan. Dan ini menjadi ladang rezeki dan juga ladang pahalamu gitu, menjadi lantaran ya. Itu sih Mbak. Mungkin nanti kapan-kapan kita jawab bisa penelusuran dan sama Mbak itu sana. Dan main ke Pulau Majuti. Iya, insya Allah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang bertugas pada kesempatan kali ini dan juga tetap dukung channel podcast Obrolan Santai dan juga Kisah Tanah Jawa dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, share sebanyak mungkin dan tinggalkan ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Dan tak lupa terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah mensponsori dan juga memfasilitasi kami. Untuk teman-teman yang bekerja ataupun studi di bidang videografi ataupun fotografi dapat berkunjung dan berbelanja hanya di DOS Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar seluruh Indonesia, dan kalau Jogja ada di Jalan Kaliurang. Kita tutup Mbak Aini. Kita tutup juga Fajria yang sudah hadir, terima kasih. Salam untuk Ibu Ratu. Ya, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Gimana tadi Mbak Aini setelah penyembuhan proses? Aku keringatan banget karena emang ini tuh udah 5 bulan yang lalu kayaknya udah nggak aku lakuin lagi semenjak hamil deh kayaknya hamil. Terus tadi tuh kan Mama bilang bahwa ini tuh energi yang terbendung yang akhirnya menyakiti diri aku sendiri, tapi bener ketika aku ngeluarin si energi ini plong banget gitu. Kayak ada rasa ada
gimana ya, kayak ringan aja gitu bawaan badan tuh gitu, nggak berat. Lebih kosong. Iya, lebih kosong. Ini karena udah lama ya, karena hamil juga. Kalau saran saya tetap dilakukan seenggaknya 1 bulan sekali. Nanti kalau sudah melahirkan bebas. Mau setiap hari, mau seminggu sekali. Semakin sering semakin bagus frekuensinya. Karena semakin digunakan semakin tajam dan racunnya semakin keluar. Gitu. Terus ini tadi apa Mbak yang didapat? Tadi? Nah ini tuh, aku tuh kadang bingung nih. Jadi kan kadang ketika aku ngeluarin tuh suka ada darah warnanya kuning, kecoklatan, terus merah pucat, terus ada yang bau, terus ada yang baunya tuh nyengat tapi bikin mual gitu. Nah aku belum bisa mendeskripsikan itu. Karena baru bisa ngeluarin, baru bisa ngeluarin toksiknya, tapi aku tuh nggak tahu itu teh kenapa. Kenapa? Gitu. Ya kalau itu nanti tentu tidak bisa dilakukan sekarang, nanti tetap jalan ya. Tapi kalau bau itu biasanya berkaitan dengan racun dalam tubuh, jadi seperti detoksifikasi. Tapi toksiknya apa itu tentunya harus lebih dalam lagi untuk merasakan. Kalau di sini, kalau saya ini saya membantu, nanti mungkin buat pengalaman yang ada di Mbak Noven itu, pertama darah kotor dari darah-darah yang mengendap mungkin dari pola makan, pola hidup yang tidak sehat, kemudian apa yang dikonsumsi, itu kemudian ini mengendap, justru yang parah ini adalah mengendap di sekitaran ginjal. Di sini tadi emang keluar di sini. Ini. Iya, itu berarti ada sedikit permasalahan pada ginjal. Ini kan alat udah datang nih, berarti kan teridentifikasi bahwa kerjanya ginjal itu tidak bisa sempurna, tidak bisa maksimal. Jadi mungkin hanya 80%, 70%. Jadi itu kalau Mbak Noven nanti lama itu diendapkan bisa kena batu ginjal. Terus kalau yang di sini tadi keluarnya di sini banyak. Kalau di situ mungkin kaitannya dengan polusi asap itu. Karena ya sebenarnya boleh untuk itu, tapi dikurangi karena sudah over. Jadi memang sudah ada penyumbatan sedikit di sebenarnya di dada bagian bekan, tapi sebenarnya diambilnya dari sini. Gitu. Dan kalau tadi kaitannya dengan ini ya, menstruasi lancar atau enggak, itu karena bladder atau kandung kemihnya kotor. Kotor. Jadi ada beberapa kristal-kristal yang nggak bisa dibuang. Bercak putih-putih itu yang keluar tuh. Iya, itu sel darah putih Mbak. Iya, itu tanah. Iya, amit-amit. Ya itu sel darah putih yang dia yang nanah itu sebetulnya. Berarti ada sebenarnya ada luka dalam tubuh. Tadi emang tadi luka ya di sini perih ya. Ngeluarin itu tuh. Itu ada, misalkan kan itu ada cabang-cabangnya, itu ada penyumbatan di situ. Betul. Terus aku harus gimana? Cek laborat gak sih? Boleh, lebih bagus. Mungkin kalau saran saya trigliserida. Apa tuh? Ini lemak darah. Soalnya nanti kalau di belakang, kenapa di sini yang cekit. Takutnya nanti itu mungkin sekarang nggak terasa ya, tapi nanti 40 bisa pemicu stroke. Iya benar. Itu sih. Nah aku kan nggak bisa ngejelasin kayak gitu, jadi cuma ngeluarin, terus kalau ditanya aku kenapa, blank. Iya nggak apa-apa Mbak, itu masih proses untuk mengeluarkan dulu. Nanti setelah mungkin penjelajahan ke-77 baru nanti identifikasi penyakit. Iya, nanti insya Allah ketemu lagi untuk kita bahas itu. Menjelaskan Mbak Noven apa? Sekarang agak meringan. Ya. Kalau tadi pas waktu proses? Kalau pas proses tadi sempet ini sih kayak bau. Aku ngebau awal sih kayak ngebau agak amis. Habis itu yang kedua pas Mbak ini nanya kerasa nggak anyirnya, itu memang aku sempet ngebau. Cuman karena referensi, maksudnya darah yang pernah ku bau dan bisa keinget adalah darah period. Jadi kayak oh iya ini baunya sama, dan sempat sih tadi pas di kepala tuh tiba-tiba kayak migrain di samping. Migrainnya di sebelah kanan. Ya, itu bisa saya nggak nakut-nakutin ya. Itu tadi efek lemak darah. Itu bisa kan kita tarik tuh. Jadi penyumbatannya sempat kenceng, kemudian sempat terhenti, kemudian bahkan ini kayak ini selokan mampet. Gitu. Nah, kayak selokan mampet. Iya, jadi ketika itu dibuka, brol gitu darahnya kan sereng gitu, jadi bukan migrain geringgingan tapi di kepala ini. Itu kalau diterus-terusin nanti bisa stroke atau ini mengalami apa? Kayak gangguan atau kelumpuhan sebelah. Gitu. Itu Mbak. Iya. Ya itu jadi ya ini yang mungkin
saya tidak pernah saya ceritakan Mbak, tapi secara retrokondisi saya itu juga bisa lebih ke penyakit non medis dan non medis nanti bisa pindah ke medis. Tapi memang saya sudah nggak lama untuk pelayanan ini, gitu. Udah lama Mbak, saya nggak. Nanti kalau gitu rame rumah saya jadi pengobatan nanti. Itu sih. Jadi identifikasi penyakitnya gitu. Oke. Tapi ini nggak usah takut. Ini kan sudah kita kasih deteksi awal gitu. Pemeriksaan. Kalau saran saya periksa ke lab biar tahu nanti yang perlu diperhatiin yang mana aja. Berapa, kemudian kolesterolnya berapa. Yang diminta tes darahnya itu aja secara medis ya. Tadi kan bukti tadi. Ini medis Mbak. Ini medis. Ini lalat udah datang berarti busuk. Lalat maksudnya. Ini indikasi. Iya, berarti itu darah kotor dan itu darah busuk. Takut. Soalnya kalau lalat peka banget sama yang kotor sama anyir-anyir gitu tuh ya. Ini nggak apa ini normal. Indikator normal lalat datang itu. Tapi ini mesti lebih ke medis kan? Medis. Nggak ada indikasi non. Nggak ada non medis. Itu sih Mbak. Nah, ini lebih ringan jadi harus aku lagi gak apa-apa gitu aku lakuin aja. Seenggaknya sebulan sekali. Setidaknya ketika hamil ya, walaupun nanti juga di hamilan ke-9. Tapi setelah melahirkan, kalau saran saya kalau bisa hampir sering dipakai. Sering itu bisa sehari berapa kali, kemudian istirahat, tapi sering dipakai Mbak. Semakin sering dipakai semakin ringan. Mbak, nanti semakin enak. Ya semakin gak berat. Tadi kan pas pertama aja kayak energi itu kuras banget. Iya, nanti ini diangkat lagi. Jadi apa yang misalnya kita ada itu kita keluarin, ibarat kata kayak makan terus tapi kita nggak BAB. Bener. Langsung ini dibrol gitu loh. Jadi perutnya ini ringan. Terus tadi ketika ngelakuin ini terus kayak bayi gerak-gerak terus itu aman. Itu respon dia aja. Besok insya Allah juga putrinya kalau sudah lahir bisa bantu. Itu sih. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalnya akhirnya nggak akan apa-apa gitu ke bayi? Enggak, insya Allah. Justru malah harus gitu Mbak. Kenapa itu dulu pas pernah hamil kemudian susut hilang itu memang dia aman kan? Karena kalau nggak ganggu kontraksi ke tubuh. Ini tidak masuk akal atau non logis ataupun tidak bisa dijelaskan secara medis, tapi itu seperti itu. Kalau saya membau ini kayak darah tapi bercampur nanah. Darah kotor dan itu campur sama nanah leukosit. Tolong. Itu sih. Kamu gimana, teman? Aku pengen menangis. Ya tapi tadi perih, maksudnya waktu di lab dan perihnya sama ini nih, jadi kayak kenetralisir mungkin tapi nggak pernah pakai alat penetralisirnya. Harus pakai Mbak. Jadi kerasa perihnya. Iya, ini sementara kan ada bunga kantil, mungkin nanti kalau bisa ketemu lagi, mungkin saya misal contohkan nih ada pakai jahe, pakai akar wangi, atau pakai garam itu beda-beda Mbak metodenya nanti. Atau pasir atau tanah itu. Bangke itu berarti kalau ini datang bangke. Itu sih Mbak ini aman. Makasih Mbak ini juga ringan, Mbak Noven juga sehat. Nah, amin. Oh, makasih banyak sama-sama. ya pelajarannya. Sama-sama belajar bersama. Makasih juga Mbak ini ya. Maaf ya tadi. Nggak apa-apa.